Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa huwal hamidul majid wa nashkuruhu azza wa jalla syukran yastawjibul mazid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hukmu fi ardihi wa samaihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azim wa khatamu anbiyaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayangnya yang tiada tara, kasih sayangnya yang tiada pernah terbilang kepada hamba-Nya, mewajibkan kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan marilah kita wujudkan rasa syukur itu dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik, dan tidak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisahkan bahwa dalam sebuah peperangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampak begitu kelelahan. Akhirnya saat peperangan berakhir, beliau memilih untuk beristirahat dan duduk-duduk di bawah sebatang pohon besar tanpa sebilah pedang di tangannya. Seorang jagoan dari kaum musyrikin yang begitu ditakuti tiba-tiba datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berdiri dan berkacak pinggang di hadapan beliau. Dengan suara lantang dan memperlihatkan kesombongannya, jagoan kaum musyrikin yang bernama Da'sur itu menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengacungkan pedangnya. "Hai Muhammad, siapakah sekarang yang dapat menyelamatkanmu dari keganasan pedangku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tersentak sekejap. Beliau lalu menatap mata Da'sur, dan Da'sur tergetar melihat pandangan mata yang sejuk tetapi tidak kenal takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tenang, "Karena sebagai manusia tentu aku tidak mempunyai daya. Tiada lain yang akan melindungiku daripada pedangmu adalah Allah." Da'sur menggigil
Mendengar jawaban itu, ia berpikir bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, sehingga ia yakin bahwa Dia pasti akan melindunginya. Daksur mulai bimbang. Pedang Daksur akhirnya terjatuh dari genggamannya. Nabi SAW segera mengambil pedang itu. Beliau lantas mengarahkannya kepada Daksur. Nah, sekarang giliranku bertanya kepadamu, siapakah yang akan menyelamatkanmu dari pedang yang kupegang ini? Dengan bibir bergetar, Daksur menjawab, hanya engkau yang dapat menyelamatkanku. Sungguh hanya engkau belaka. Namun Nabi SAW bukanlah tipe seorang pemimpin yang suka menyimpan dendam. Beliau tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Beliau kembali menyerahkan pedang tersebut kepada Daksur selaku pemiliknya. Kelak Daksur masuk Islam dan menjadi pembela Islam yang tangguh. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kisah yang barusan disampaikan tersebut mengandung beberapa pelajaran untuk kita semua. Pertama, ternyata kekuatan iman mampu melemahkan musuh. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengucap kalimat Allah dengan segenap keyakinan yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melemahkan Daksur. Tubuhnya menggigil ketakutan dan lemah. Oleh karena itu, mari kita perkuat keimanan kita dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis bahwa kalimat tauhid ini dapat memperbarui keimanan kita, dapat memperkuat keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jaddidu imanakum." Qila, "Ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana?" Qala, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasulullah SAW menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Pelajaran kedua, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia tidak mencabut iman yang sudah menancap dalam hati kita. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kerendahan hati agar iman itu tetap menancap dalam hati kita hingga kita berpulang ke pangkuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 8. Saudara-saudara, itulah dua hikmah dari kejadian yang telah terjadi dalam peperangan Rasulullah SAW. Bagaimana dahsyatnya kalimat La ilaha illallah yang diucapkan dengan segenap kekuatan iman hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dan memberikan kekuatan iman kita sehingga kita dapat selalu istiqomah meningkatkan ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya. Itulah yang bisa disampaikan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.